Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 159 surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 159 dari surat Al-An'am ini adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Demikian tafsir dari atau makna arti dari ayat 159 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat 159 ini, Mujahid, Qatadah, Ad-Daha, dan As-Suddi berkata, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah ini, di mana yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, itu maksudnya adalah yang demikian itulah terjadi karena kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah berselisih sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka terpecah belah. Tatkala Nabi Muhammad SAW diutus, maka turun ayat 159 ini, yaitu 159 surat Al-An'am, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Zahirnya ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang berpisah atau terpecah dari agama Allah dan menyelisihinya. Karena sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar menampakkannya di hadapan seluruh agama. Syariatnya satu dan tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada perpecahan. Maka barang siapa yang menyelisihinya, maka Allah berfirman dalam ayat 159 ini, yaitu dalam kalimat dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, yaitu mereka terpecah dalam golongan-golongan. Ada yang bergolongan seperti pemeluk aliran dan kepercayaan, yaitu para pengikutnya itu, mereka itu adalah pengikut hawa nafsu dan kesesatan. Maka Allah dan Rasulnya telah berlepas diri dari apa yang ada pada mereka. Dan hal ini seperti halnya ayat Allah telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, yang artinya Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Terkait dengan ayat-ayat ini, di dalam satu hadis disebutkan bahwa kami para nabi adalah saudara seayah, agama kami satu. Maka ini adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasul, yaitu berupa ibadah kepada Allah semata. Dan tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Berpegang teguh dengan syariat Rasul yang terakhir. Dan apa-apa yang menyelisihi demikian, yaitu berupa kesesatan, kebodohan, serta
memperturutkan akal dan hawa nafsu, maka Rasul berlepas diri darinya. Seperti halnya firman Allah Ta'ala dalam ayat 159 ini, yaitu pada kalimat, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Selain itu, Allah juga berfirman dalam kalimat pada ayat 159 ini, yaitu pada kalimat, sesungguhnya urusan mereka terserah pada Allah. Kemudian Dia, Allah, akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Hal ini sama halnya juga dengan Allah berfirman pada ayat 17 pada surat Al-Hajj, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in dan Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan tentang balasan yang akan diterima hambanya sesuai dengan sifat adilnya, yaitu pada ayat yang berikut. Baiklah, kita lanjutkan dengan ayat yang berikut, yaitu ayat 160 surat Al-An'am. Pada ayat 160 ini Allah berfirman, barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Terkait dengan ayat 160 dari surat Al-An'am ini, dalam ayat ini dirincikan, yaitu dari ayat yang masih bersifat global, di mana firman Allah juga dalam surat An-Naml, namun ayat 89, Allah telah berfirman sebagai berikut, yang artinya barang siapa membawa kebaikan maka dia akan memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Di sini terdapat beberapa keterangan hadis yang terkait dengan itu yang senada dengan ayat ini. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW dari beliau riwayatkan dari Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla adalah Maha Penyayang. Barang siapa yang berhasrat melakukan satu kebaikan tapi dia belum mengamalkannya, akan ditulis baginya satu kebaikan. Jika dia mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan hingga 700 dan hingga kelipatan yang banyak. Dan barang siapa yang berhasrat untuk melakukan kejahatan tapi belum melakukannya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Jika dia mengamalkannya, maksudnya menjalankan hasrat untuk melakukan kejahatan tersebut, maka akan ditulis baginya satu kejahatan. Atau Allah Azza wa Jalla menghapusnya. Dan tidaklah celaka karena durhaka kepada Allah kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan, dan aku akan menambahinya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka balasannya adalah seperti itu, atau aku ampuni. Dan barang siapa yang mengamalkan kesalahan 10 bumi, kemudian dia menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku jadikan baginya ampunan 10 bumi. Barang siapa yang mendekatiku 1 jengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta.
Barang siapa mendekatiku satu hasta, maka akan mendekatinya satu depa. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka akan mendatanginya dengan berlari. Juga hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berhasrat mengamalkan satu kebaikan, tetapi dia belum mengamalkannya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Dan jika dia mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang berhasrat ingin melakukan kejahatan, tapi dia belum melakukannya, maka tidak akan ditulis apa-apa padanya. Jika dia melakukannya atau mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 1 kejahatan. Terkait dengan ini, maka perlu diketahui bahwa orang yang meninggalkan perbuatan dosa, yang tidak mengamalkannya, itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, dia meninggalkannya atau meninggalkan hasrat untuk melakukan kejahatan itu adalah karena Allah. Maka yang seperti ini akan ditulis baginya 1 kebaikan. Karena dia menahan diri dari melakukan dosa yang disebabkan karena Allah Ta'ala. Ini adalah amalan dan niat. Karena itu dalam hadis disebutkan bahwa akan ditulis baginya 1 kebaikan. Seperti yang terdapat pada sebagian lafaz-lafaz sahih, di mana yang artinya sesungguhnya ia meninggalkannya itu karena aku, Allah dalam hal ini. Kedua, seseorang yang meninggalkannya atau meninggalkan kejahatan itu karena lupa dan tidak ingat. Yang seperti ini tidak ada balasan untuknya dan tidak ada hukuman baginya. Karena dia tidak berniat melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejelekan. Dan yang ketiga, seseorang yang meninggalkannya atau meninggalkan hasrat kejelekan itu karena malas dan lemah. Setelah dia berusaha mendapatkan hal-hal yang untuk mencapainya. Orang yang seperti ini sama kedudukannya dengan orang yang telah melakukan kejahatan dan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jika 2 orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas perihalnya. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh atau yang dibunuh? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia, orang yang terbunuh itu juga bersemangat untuk membunuh saudaranya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Huraim bin Fatik Al-Asdi bahwa Nabi SAW bersabda, manusia itu ada 4 macam dan balasan terhadap amalan ada 6 macam. Manusia yang kaya di dunia dan akhirat, manusia yang kaya di dunia dan miskin di akhirat. Ada manusia yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. Dan ada manusia yang sengsara di dunia dan akhirat. Sedangkan balasan terhadap amalan adalah amalan yang pelakunya berhak mendapatkan surga atau neraka. Amalan yang mendapatkan balasan setimpal, amalan yang mendapat balasan 10 kali lipat kebajikan, dan amalan yang mendapat balasan 700 kali kebajikan. Amalan yang pelakunya berhak mendapatkan surga atau neraka adalah barang siapa yang mati dalam keadaan muslim dan mukmin,
tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka wajib baginya surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka wajib baginya neraka. Barang siapa yang berhasrat mengamalkan atau mewujudkan satu kebaikan, tapi dia belum mengamalkannya, maka Allah mengetahui bahwa hatinya telah merasakannya dan bersemangat untuknya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Dan amalan yang mendapat balasan yang setimpal adalah barang siapa yang berhasrat melakukan kejahatan, maka tidak akan ditulis atasnya. Dan barang siapa yang mengamalkannya, kejahatan tersebut, maka akan ditulis satu kejahatan dan tidak dilipat gandakan. Dan amalan yang mendapat balasan 10 kali lipat kebajikan adalah barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka akan mendapat 10 kali lipat amalnya. Dan amalan yang mendapat balasan 700 kali lipat kebajikan adalah barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapat balasan 700 kali lipat amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dan juga pada bagian lainnya. Selanjutnya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda, yang menghadiri hari Jumat adalah 3 macam orang. Seseorang yang menghadirinya dengan membicarakan hal-hal yang dilarang, maka dia mendapatkan bagian darinya. Seseorang yang menghadirinya dengan doa, dia adalah orang yang berdoa kepada Allah. Maka jika dia menghendaki akan memberikannya, dan jika dia Allah menghendaki maka akan menahannya. Dan seseorang yang menghadiri maksudnya Jumat tersebut dengan diam, tidak berbicara dan tidak melangkahi pundak orang muslim lainnya dan tidak mengganggu seseorang, maka itu adalah kafaroh atau penghapus dosa baginya sampai ke Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Hal ini karena Allah telah berfirman, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan maka akan mendapatkan 10 kali lipat amalnya. Lalu dari Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, maka dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah lafaznya kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Dia menambahkan, yang artinya, maka Allah akan menurunkan ayat yang membenarkan hal demikian di dalam kitabnya. Barang siapa berbuat kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. 1 hari pahalanya sama dengan 10 hari. Kemudian At-Tirmizi berkata mengenai hadis ini hasan. Adapun hadis-hadis dan asar-asar dalam permasalahan ini banyak sekali. Dan yang sudah disebutkan sebelumnya sudah cukup mewakili. Demikianlah penjelasan dari ayat 160 surat Al-An'am. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.